Bab 1360. Beritahu dia, sekarang ada aku di sisinya. Ledakan. Pada saat ini, paksaan yang menakutkan tiba-tiba menyapu warrior Yang dan yang lainnya dari kedalaman langit berbintang. Tekanannya sangat kuat, seolah-olah alam semesta telah runtuh dan menekan mereka. Di langit di atas kerumunan, mulut warrior yang berkedut keras, dan jiwa pedang di tubuhnya naik ke langit, menyapu ke arah tekanan. Ledakan. Begitu jiwa pedang bersentuhan dengan tekanan yang menakutkan, itu langsung meledak. Pada saat yang sama, ruang di langit berbintang dengan keras naik turun, seperti ombak, menakutkan tak tertandingi. Pergilah. Suara warrior yang jatuh dan terus berlari menuju langit berbintang. Semuanya ikuti. Suara Bendiko Xiao jatuh, dan dia segera mengikuti semua orang. Cari mati. Sebelum warrior Yang dan yang lainnya pergi, teriakan marah datang dari langit berbintang yang tak berujung, dan kemudian tangan raksasa yang kurus tiba-tiba keluar dari langit berbintang. Dibor keluar dari kedalaman, dan setelah itu mengebor keluar dari ruang. Tangan raksasa itu membawa tekanan mengerikan dan meraih warrior Yang dan yang lainnya, dan hendak mengambil warrior Yang dan yang lainnya. Melihat tangan raksasa ini, Bendiko Xiao dan yang lainnya menjadi pucat. Belum lagi konfrontasi, paksaan yang berasal dari tangan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Jika bukan karena warrior Yang untuk memblokir di depan dan menahan semua tekanan, semuanya bisa dihancurkan oleh tekanan saja. Semua orang memandang warrior Yang. Di udara, mata warrior Yang sedikit menyipit, dan matanya berkedip pada pedang Hang Wuang. Dia tidak menggunakan pedang, dan tangan ini tidak sebanding dengan pedangnya. Dia melihat ke depan dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba, jiwa pedang alam nirwana tersapu, tetapi segera, jiwa pedang dengan cepat berkontraksi, dan segera, jiwa pedang terkonsentrasi sampai ekstrim, lalu ledakan. Sebuah kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari jiwa pedang itu, yang meledak ke tangan raksasa itu seperti ledakan tanggul. Ledakan. Dengan suara keras, tangan raksasa itu pecah, dan gelombang udara muncul di lapangan dari udara tipis, dan kemudian dengan cepat menyebar, tetapi dalam sekejap, cahaya pedang melintas di lapangan. Gelombang udara tiba-tiba dipotong menjadi ratusan oleh cahaya pedang ini, dan kemudian berubah menjadi kehampaan di udara. Warrior Yang menengadah ke kedalaman langit berbintang, dan ada sentuhan penghinaan di sudut mulutnya. Kenapa tidak berani muncul? Lawannya bukanlah dewa, melainkan setengah dewa, tetapi kekuatan lawan sangat kuat, lebih kuat dari dewa yang muncul sebelumnya. Namun, jika lawan muncul, dia juga percaya diri untuk membunuh lawan dengan pedang. Jelas, pihak lain juga takut dengan pedangnya, jadi dia hanya bersembunyi di kedalaman langit berbintang dan tidak keluar. Dan dia tidak berani pergi ke pihak lain, bukan karena dia takut dengan pihak lain, tetapi karena ada orang-orang ini di belakangnya. Jika dia pergi, jika master yang kuat menembak orang-orang di belakangnya, orang-orang akan musnah. Jauh di langit berbintang, tidak ada jawaban. Warrior Yang mencibir dan berkata, "Ayo lanjutkan." Ketika suara itu jatuh, warrior Yang bergerak dan memimpin kerumunan ke depan. Master tidak bertindak, tetapi warrior Yang tidak mengendurkan kewaspadaannya, karena dia bisa merasakan bahwa pihak lain tidak pergi. Sekitar setengah jam kemudian, warrior Yang menyatukan semua orang dengan Qiano Lin dan yang lainnya di langit berbintang. "Ada yang mengejarmu?" tanya Korbat Nian di atas kapal awan alam kehampaan. Warrior Yang mengangguk, lalu melambaikan tangan kanannya untuk mempersilakan semua orang menaiki kapal awan alam kehampaan.
Tepat ketika warrior yang mengirim semua orang ke kapal awan alam kehampaan, warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang yang jauh, ruang di kedalaman langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian jari hitam legam yang panjangnya hampir 1000 kaki keluar dari ruang yang bergetar. Kecepatan jari sangat cepat, dan itu datang ke semua orang dalam sekejap mata. Di atas langit, ekspresi warrior yang tetap sama, ia maju selangkah, menggerakkan pergelangan tangannya, dan Boreal Sky muncul di tangannya, memegang Boreal Sky di tangannya, warrior yang membanting kaki kanannya. Ia menginjak kehampaan, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke arah tangan hitam legam itu. Tertawa. Di mata semua orang, jari hitam pekat itu langsung terbelah dua oleh pedang warrior yang. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan kemudian datang ke warrior yang dalam sekejap. Sinar cahaya keemasan ini sangat cepat, tidak cepat, tetapi langsung melintasi kehampaan. Lawan memahami waktu dengan sangat baik, karena pada saat warrior yang baru saja membelah jarinya, sinar cahaya keemasan ini baru saja datang ke warrior yang. Oleh karena itu, pada saat ini, warrior yang tidak ada waktu untuk menghindar sama sekali, dan pedang warrior yang lebih seperti mengenai sinar cahaya ini dengan sengaja. Ledakan. Di mata semua orang, warrior yang langsung terkena pancaran cahaya ini. Melihat pemandangan ini, semua orang di kapal awan alam kehampaan tampak kaget. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba pecah, dan kemudian, warrior yang muncul di depan mata semua orang. Di depan warrior yang, ada perisai, dan di belakang perisai, warrior yang tidak ada hubungannya. Melihat pemandangan ini, semua orang di kapal awan alam kehampaan menghela napas lega. Di kejauhan, warrior yang melihat ke perisai roh baka di depannya, saat ini banyak retakan di perisai roh baka untuk dihancurkan sepenuhnya. Meskipun perisai roh baka adalah alam kehampaan, tembakan lawan adalah dewa. Dapat dikatakan bahwa perisai roh baka dapat sepenuhnya menahan serangan master dari pendekar ketiadaan, tetapi itu tidak cukup untuk setengah dewa atas. Warrior yang menyingkirkan perisai roh baka, lalu berbalik untuk melihat Korbat Nian dan yang lainnya, pergi ke susunan teleportasi langit berbintang di planet formasi pengirim lalu ke kota langit berbintang. Korbat Nian melirik warrior yang, saat ini hatinya sudah menggulung badai. Orang yang menembak sebelumnya adalah seorang setengah dewa, seorang master setengah dewa sejati. Di hadapan tembakan master setengah dewa, warrior yang patah begitu mudah. Terlebih lagi, pihak lain bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan warrior yang. Kekuatan warrior yang sudah sangat kuat. Nona, kamu tidak salah menilai orang. Korbat Nian menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik untuk melihat semua orang, dan berkata, ayo pergi. Saat ini, dia adalah yang paling kuat di kapal awan alam kehampaan. Oleh karena itu, masyarakat Liga Pedang dan kapal awan alam kehampaan untuk sementara berada di bawah kendalinya. Dikawal oleh warrior yang, kapal awan alam kehampaan membawa semua orang menuju kedalaman langit berbintang. Kali ini, pihak lain tidak bergerak dan berjalan dengan sangat tenang sepanjang jalan. Namun, warrior yang tidak santai sama sekali, karena pihak lain masih ada di sana. Sekitar 1 jam kemudian, warrior yang membawa semua orang ke formasi pengirim, formasi teleportasi antara planet dan kota langit berbintang. Pada saat ini, kekosongan di kejauhan tiba-tiba bergetar. Wajah semua orang sedikit berubah, jelas pihak lain akan bertindak. Namun, pada saat ini,
Sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakang warrior Yang, dan saat berikutnya, warrior Yang langsung menghilang di tempatnya. Sebelum semua orang kembali sadar, cahaya pedang muncul di kedalaman langit berbintang puluhan ribu mil jauhnya. Bersenandung. Seruan pedang tiba-tiba datang dari kedalaman langit berbintang, dan kemudian... Apa? Ceritan melengking tiba-tiba datang dari kedalaman kehampaan, dan pada saat yang sama, kedalaman langit berbintang di kejauhan tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan bintang-bintang tidak terlihat. Lubang hitam luar angkasa. Setelah hampir menarik napas, lubang hitam di ruang gelap tiba-tiba diperbaiki dan kembali normal. Pada saat ini, Korbat Nian dan yang lainnya melihat cahaya pedang menghilang, dan warrior yang muncul di depan semua orang. Pada saat ini, warrior yang wajahnya sedikit memucat. Pihak lain sudah mati. Korbat Nian bertanya. Warrior yang mengangguk, dia ingin membunuhnya sebelumnya. Tapi dia terlalu jauh dari pihak lain, dan dia tidak berani mengambil risiko, dan sekarang, dia sangat dekat dengan pihak lain sehingga bahkan jika seseorang menembak semua orang di kapal awan alam kehampaan, dia bisa mengambil napas lipat kembali. Mengapa Guardian hanya mengirim setengah dewa dan tidak ada dewa? Pada saat ini, Bendiko Xiao tiba-tiba berkata. Sedikit keraguan muncul di mata warrior Yang, itulah yang ingin dia ketahui. Pihak lain tahu bahwa para dewa tidak bisa lagi melawannya, tetapi mereka masih tidak mengirim para dewa, yang agak tidak masuk akal. Sebagian besar dewa mereka ada di planet Tianyun kita. Pada saat ini, Korbat Nian berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku menebak dengan benar, di wilayah planet, seharusnya hanya ada satu dewa yang tersisa untuk menjaga rumah, dan dewa ini tidak boleh dipusingkan. Lari, karena jika dia tidak ada di sana, jika planet lain tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam ke planet Tianhe, planet bintang harus menderita kerugian besar hari itu. Jadi begitu. Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan. Para dewa planet semuanya ada di planet Tianyun. Bisa dibayangkan bahwa saat ini, planet Tianyun berapa tekanan Putri Kaisar. Korbat Nian memandang warrior Yang, sebelum dia berpikir bahwa warrior yang tidak akan berguna bahkan jika dia pergi ke planet Tianyun, tetapi sekarang dia merasa bahwa warrior yang mungkin berguna. Warrior yang berpikir, pergi ke Putri Kaisar dulu, atau tetap di sini untuk membantu Istana Alam Baka. Ada beberapa urgensi di kedua sisi. Jika kamu tidak bisa pergi ke planet Tianyun untuk saat ini, aku punya solusinya. Pada saat ini, Korbat Nian tiba-tiba berkata. Bicaralah, kata warrior Yang. Korbat Nian berkata, sebenarnya, planet Tianyun kita tidak terburu-buru untuk sementara waktu, dengan kekuatan kita, tidak masalah untuk bertahan selama 1 tahun. Karena master tingkat dewa kita hanya kehilangan 1 atau 2, tetapi saat ini, wanita itu pasti berada di bawah banyak tekanan. Jadi, jika kamu dapat mengirim 2 master tingkat dewa untuk membantu, pasti akan meringankan bebannya sedikit. Aku tidak mendapat bantuan dari seorang master di alam dewa. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Itu bisa disewa. Kata Korbat Nian. Sewa. Warrior yang mengerutkan kening. Korbat Nian mengangguk dan berkata, ada sebuah planet yang disebut planet mercenari, hanya ada satu kekuatan, selama kamu mampu membeli batu kristal suci, kamu bisa menyewa master mereka untuk membantu. Namun, itu sangat mahal. Untuk meminta master tingkat dewa, biayanya 10.000 batu kristal suci sehari. Apalagi, jika pihak lain bertemu, bahaya yang tak terkalahkan akan hilang.
10.000 batu kristal suci sehari. Kelopak mata warrior yang melonjak, ini tidak biasa. Setelah hening sejenak, warrior yang berkata, mengapa planet Tianmo tidak mengundang para dewa untuk berurusan dengan planet Tianyun? Korbat Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja mereka juga memikirkannya, tetapi planet Tianmo tidak akan membantu mereka. Karena planet Tianmo dulu bekerja dengan planet di sana. Telah terjadi konflik di planet Tianmo. Jika bukan karena fakta bahwa kita memiliki terlalu banyak planet Tianmo yang lemah, planet mungkin telah membentuk aliansi dengan kita untuk menghadapinya. Tapi saat ini, kita lebih baik dari planet Tianmo, tetapi planet Tianmo terlalu lemah, dan tidak ada kekuatan sama sekali untuk membantu kita. Planet tentara bayaran tentu saja tidak, karena jika mereka datang, upaya tidak akan berhasil sebanding dengan keuntungannya. Jadi begitu. Warrior yang mengangguk. Saat ini, planet Tianyun lemah. Dapat dikatakan bahwa kekalahan sudah ditakdirkan. Dalam hal ini, kekuatan lain secara alami tidak akan datang untuk membantu planet Tianyun. Seberapa kuat kekuatan planet Tianmo? Warrior yang tentu saja tidak membuang waktu memikirkan masalah ini, baginya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan pergi ke planet Tianyun. Warrior yang melihat sekeliling, dan kemudian berkata, kamu pergi ke kota langit berbintang untuk menemukan Liu Yun, katakan saja apa yang aku maksud, dan minta dia untuk mengambil 50.000 batu kristal suci. Undanglah 5 dewa untuk pergi ke planet Tianyun. Juga, kamu tidak harus tinggal di kota langit berbintang, kamu membawa semua pendekar kaisar dan orang-orang di atas segera bergegas kembali ke planet Tianyun. Korbat Nian mengangguk, master yang kuat masih sangat membantu untuk medan bintang planet Tianhe. Warrior yang memandang Bendiko Xiao dan berkata, Dekan, setelah kalian tiba di wilayah bintang Tianhe, bekerja samalah dengan Lian Ye, dia adalah orangku dan orang terpercaya. Bendiko Xiao mengangguk dan berkata, oke, aku akan bekerja sama dengannya. Kamu harus berhati-hati. Warrior yang sedikit mengangguk, lalu menatap Korbat Nian, ayo pergi sekarang. Korbat Nian tidak lagi berbicara, dan hendak pergi bersama semua orang. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba berkata, jangan terlalu khawatir, dan jangan terlalu menekannya. Sekarang, ada aku di sisi kalian. Korbat Nian melirik warrior yang, meskipun dia masih merasa bahwa warrior yang agak gila, tetapi dia tidak mengatakannya, langsung mengangguk, dan kemudian memimpin kerumunan untuk masuk ke dalam. Formasi teleportasi langit berbintang formasi pengirim. Segera, setelah cahaya bintang menyelimuti Korbat Nian dan yang lainnya, Korbat Nian dan yang lainnya menghilang di terowongan cahaya bintang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, warrior yang hendak pergi, dan pada saat ini, formasi pengirim langit berbintang tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian seorang pria berjalan menjauh darinya, keluar. Pria itu masih muda dan tampak berusia kurang dari 30 tahun, dia mengenakan jubah berwarna rami dengan tangan di belakang punggungnya, dan ada sedikit keraguan di matanya. Di pinggang pria itu ada pedang yang panjangnya sekitar 3 kaki. Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, dengan jejak kesungguhan dan kewaspadaan di matanya, karena dia tidak bisa melihat melalui alam lain. Pria itu melihat sekeliling, dan akhirnya, matanya tertuju pada warrior yang dan berkata, aku sudah lama tidak kembali, dan aku lupa jalan. Bagaimana cara menuju dunia spiritual? Warrior yang melirik ke arah lawan, lalu menunjuk ke kanan yang merupakan arah menuju dunia spiritual. Pria itu sedikit mengangguk, dan dengan sedikit putaran tangannya,
Ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, tetapi segera ruang-ruang itu kembali normal. Dia melihatnya dan berkata lagi, warrior yang ada di dunia spiritual, kan? Warrior yang menyipitkan matanya sedikit, apakah kamu mencari warrior yang... Laki-laki itu mengangguk dan berkata, seseorang memintaku untuk memenggal kepalanya. Omong-omong, aku juga akan mengambil kepala para wanita itu di istana alam baka. Oh, ternyata begitu. Warrior yang mengangguk dan berkata, warrior yang baru saja pergi. Nah, dia pergi ke arah sana. Dengan itu, warrior yang menunjuk ke kanan. Di sana. Pria itu mengerutkan kening dan melihat ke kanan. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menghunus pedangnya, yang merupakan tebasan. Bersambung.